Halo, salam Papus Supine. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau berbagi informasi lagi kepada kita sekalian seputar dunia herbal. Nah, sesuai dengan salah satu permintaan terkait dengan kayu raja. Nah, jadi untuk kayu raja ini dia dikenal di sini di tempat saya dengan kayu raja. Mungkin di tempat teman-teman juga namanya berbeda, tetapi di sini kita punya sebutan untuk kayu itu seperti itu. Jadi dia dikenal dengan pohon yang tumbuh. Nah, di sekitar dia itu tidak ada pohon-pohon lain yang tumbuh di sekitar dia, ya, kecuali rumput-rumput kecil. Tapi untuk jenis pohon apapun tidak bisa hidup dekat dengan kayu ini. Jadi pohon ini dia kalau tumbuh di tempat mana begitu, semua jenis pohon yang ada di sekitar dia itu akan layu, kering dan mati. Nah, dia sendirian akan tumbuh. Terkecuali di situ kita ada tanam kelapa atau tumbuhan-tumbuhan yang lain yang kita tanam sendiri. Nah, itu dia bisa bertahan. Tetapi dalam jarak sekitar 5 meter dari pohon itu. Karena kalau di saat kita tanam dia dekat dengan pohon kayu raja ini, maka dia tetap akan kering juga. Nah, itu adalah satu hal yang dapat kita mengenal jenis pohon ini. Jadi pohon ini dia tumbuh itu tidak ada jenis tumbuhan atau pohon lain yang ada di sekitar dia. Dia punya lantai di pasir di bawah itu bersih, karena dia sebagai raja di tempat itu, sehingga pohon-pohon yang ada di sekitar dia tetap akan kering. Nah, itu salah satu hal yang dapat kita kenal. Jadi di saat kita ke hutan, kita sudah melihat satu jenis tumbuhan yang model begitu, di sekitar dia tidak ada tumbuhan lain selain dia saja, itu sudah yang dinamanya kita sebut dia di sini kayu raja. Dia mempunyai fungsi dan manfaat untuk berbagai macam hal. Salah satu untuk menjaga ketahanan tubuh, untuk membantu kita dalam segala hal-hal yang bersifat mau datang untuk mengganggu kehidupan kita begitu. Jadi kita ambil salah satu ranting dari pohon itu, terus kita keringkan dengan bantuan asap api. Jadi kita biasa di sini dapur kita itu kita masak dengan menggunakan kayu api atau kayu bakar. Nah, nanti di tempat kita taruh kayu itu di bagian atas, sedangkan kita bikin apinya di bawah. Jadi asap apinya ini akan naik ke atas. Nah, kayu ini kita akan selip di pinggir sela kayu-kayu yang kita sudah taruh di atas untuk kena asap api ini supaya bisa kering. Nah, setelah itu tinggal sampai dia sudah kering, jangka waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu atau 1 bulan. Nah, setelah itu baru kita dapat menggunakan kayu ini. Dan kita hanya potong dia sedikit, terus kita selip di dompet. Jadi dia membantu untuk menjaga kita di saat kita berpergian. Ada roh-roh halus begitu yang datang mengganggu kita, atau ada santet dari luar begitu, susah untuk kena kita. Kita akan istilahnya aman begitu karena ada kayu raja ini. Jadi dia dapat bantu untuk menangkal serangan-serangan dari luar begitu. Terus dia bisa dipakai juga untuk mengusir itu roh-roh halus ini. Jadi ada keluarga kita yang sakit-sakit
tetapi susah sembuh. Sakitnya ini kalau diperiksa ke dokter, dokter vonis bahwa bukan penyakit. Nah, di situ kayu ini dapat berfungsi untuk membantu menghilangkan roh-roh negatif ini. Jadi kita kikis dia di air, kikis dia punya kayu itu sedikit di air, terus kita minum, terus pakai sapu badan. Nah, secara spontan akan ada perubahan. Artinya yang sakit ini dia akan mengalami perubahan dalam waktu yang drastis, cepat hilang begitu, cepat pulih karena ada bantuan. Jadi kita percaya di sini bahwa dia ada mempunyai kekuatan tersendiri yang dapat untuk membantu kita. Nah, terus digunakan juga untuk ibu yang mau melahirkan begitu. Jadi di saat mereka susah melahirkan, kayu ini dikikis juga di dalam air, terus diminum, terus digosok perut. Dengan sesingkat waktu, ibu itu pasti akan melahirkan anaknya. Walaupun divonis anaknya melintang atau mau dioperasi, setelah menggunakan kayu ini, dia dapat membantu mengeluarkan anak itu secara cepat. Jadi sudah banyak kali kita di sini menggunakan kayu ini untuk membantu keluarga-keluarga yang sakit akibat roh negatif begitu. Terus dapat juga membantu ibu-ibu melahirkan saat mereka ingin bersalin. Terus ada juga kegunaan-kegunaan lain, dapat dipakai untuk main bola kaki, sepak bola, terus untuk mencari ikan, terus berburu. Kita biasa menggunakan jenis kayu ini. Jadi dia dipakai tanpa mantra. Artinya tidak ada mantra-mantra yang harus dipakai dengan kayu ini. Tapi dia secara alami begitu, sudah dikhususkan mungkin untuk khasiatnya itu, sehingga dia dapat membantu kita sekali dalam segala sesuatu yang kita ingin buat begitu. Oke, itu sedikit penjelasan lagi kepada kita terkait dengan manfaat dan kegunaan daripada kayu raja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saudara memang berminat, saya bisa memberikan sepotong kayunya untuk saudara bisa isi di dompet, supaya setelah diisi baru nanti saudara akan merasakan bagaimana khasiat yang ada di dalam kayu ini. Terima kasih. Salam hormat bersama saya Jos Binur.